Teman, pada kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor consumer goods. Secara umum, technical saham-saham di sektor ini kita rasa kurang menarik, tapi ada juga sebagian yang mungkin berpotensi untuk naik lebih lanjut. Cuma ya kita coba diskusi secara berkala untuk sektor ini. Nah, kita coba lihat dulu ya, apakah ada yang menarik perhatian kita semua nantinya. Jadi kita mulai seperti biasa, ini dari grafik IHSG. Jadi memang IHSG saat ini sudah berada di resistance all time high di angka 7.300. Pada minggu ini sempat naik di atas 7.300 ya, di angka 7.377, tapi terbawa turun kembali. Nah, jadi kita harus coba lihat untuk pergerakan IHSG ke dalam support jangka menengah atau jangka pendeknya. Nah, jadi estimasi IHSG kalau memang bisa bertahan di level 7.000, maka ini sangat bagus untuk pergerakan IHSG ke depannya, terutama untuk 6 sampai 12 bulan ke depan. Kita mulai dengan saham pertama kita, yaitu UNVR. Ini adalah Unilever Indonesia. Pada waktu bulan April ini sebenarnya Unilever sempat menjadi saham yang menarik untuk dilihat, tapi karena Unilever pada waktu itu gagal untuk menembus resistance di sini, maka saat ini terlihat Unilever berada dalam downtrend yang lumayan pendek ya. Nah, kita harus lihat dulu pergerakan UNVR ke depan. Tapi kalau tidak bisa tembus di atas 4750, maka UNVR berpotensi untuk lanjut ke downtrend dengan target jangka pendek ke angka 4200-an. Lalu berikutnya adalah Mayora Indah. Mayora Indah ini memang saat ini masih uptrend secara channel, walaupun ini adalah uptrend lemah. Jadi biasanya kalau uptrend lemah ini condong lebih mudah untuk ditembus. Tapi kalau memang kita tertarik di sektor ini, boleh mencoba untuk melihat pemantulan MYOR di angka 1700 di sini. Lalu berikutnya adalah ICBP. Nah, ICBP ini masih downtrend, tapi belum terlihat channel downtrendnya seperti apa. Kita sudah lihat di atas ini ada pola double top di sini. Jadi ini menandakan pola reversal dari setelah dia naik dari bulan April di bawah sini. Ya, jadi memang saat ini arahnya turun. Nah, kalau kita coba untuk prediksi pergerakan dari ICBP itu sendiri, kemungkinan kita mencoba menggambar seperti ini. Nah, kita lihat lagi apakah ICBP bisa naik di atas level 8.800-nya atau tidak. Kalau memang tidak bisa, maka ini akan lanjut downtrend. Nah, kita coba gambarkan untuk downtrendnya seperti ini. Lalu INDF. Nah, INDF ini lebih lemah dari ICBP, walaupun saling berkaitan. Terdapat juga, ini pola double top juga, sama seperti ICBP. Nah, saat ini ada support resistance yang lumayan kuat di sini, di angka 6.500. Jadi kalau INDF tidak bisa naik di atas ini, maka kemungkinan akan melanjutkan penurunan. Lalu kita lihat saham SIDO. SIDO muncul. Nah, SIDO ini sudah tembus dari, ini namanya uptrend sejak bulan Juli 2021. Jadi sudah tembus uptrendnya. Saat ini berada di support yang lumayan kuat di angka 700. Tapi kita lihat saja pergerakannya ke depan. Kalau memang tidak bisa bertahan di sini, ya SIDO akan lanjut turun ke angka sekitar 600 atau 550. Tapi untuk saat ini kita tidak bisa berspekulasi dulu karena pergerakannya sangat sempit. Jadi kita harus menunggu lagi untuk pergerakan SIDO berikutnya. Lalu saham berikutnya adalah AISA Food Sejahtera. Nah, ini 170 merupakan resistance kuat. Saat ini masih belum bisa ditembus. Dan AISA masih dalam downtrend channel sejak Oktober 2021. Jadi tidak ada yang bisa dilihat di sini. Kita tunggu saja pergerakan AISA berikutnya sebelum kita mencoba menentukan titik belinya. Lalu saham Hoki, Buyung Putra Sembada.
ini di bawah resistance kuat 143. Jadi mungkin akan ada penstabilan di sini antara 125 sampai 143. Tapi kalau untuk membeli hoki ini masih terlalu pagi, jadi kita tidak mau berspekulasi terlebih dahulu apakah kita bisa masuk ke saham hoki atau tidak. Berikutnya adalah saham Good, Garuda Food. Nah ini sudah sideways lumayan panjang sejak Oktober. Jadi saat ini masih nurut di uptrend lemahnya di sini. Nah kalau Good turun di bawah angka 500, maka ini berpotensi untuk turun lebih lanjut ya. Jadi kalau turun di bawah 500, maka target pelemahan berikutnya ke angka 420. Lalu saham berikutnya adalah ADES. Ini Akasa Wira Internasional. Saham tersebut sudah naik lumayan banyak ya, tapi kalau kita lihat secara jangka pendek, kita coba lihat dan tunggu di support jangka pendek di sini di angka 6.600. Kalau bisa mantul maka berpotensi untuk kembali naik. Nah, kita juga lihat ada beberapa saham rokok di sini. Saham rokok pertama adalah HMSP. HMSP ini berada di ujung tanduk ya, di support 890-900. Jadi berusaha bertahan di sini. Kalau tidak bisa bertahan, maka HMSP berpotensi turun ke level 800 di sini. Berikutnya adalah GGRM. Nah, GGRM ini sudah tembus dari support kuat di 30.000. Ya, jadi bahkan untuk penguatan jangka pendeknya di 25.000 sudah tercapai. Jadi saat ini kita harus lihat pergerakan selanjutnya, apakah ada pemantulan seperti yang kita coba gambarkan di sini atau tidak. Tapi kalau belum ada pemantulan, ini sangat terlalu pagi untuk kita lihat kapan kita bisa masuk ke GGRM. Seperti itu. Nah, saham yang satu ini lebih menarik dari yang lain adalah saham WIM, Wismilak Inti Makmur. Jadi di level 560 adalah resistance yang kuat yang sulit ditembus sebelumnya. Ini kita gambarkan pola inverse head shoulder besar sejak bulan Agustus 2021, jadi sudah 1 tahun lamanya. Nah, potensi penguatan dari inverse head shoulder ini, kalau kita gambarkan dari sini adalah sekitar angka 770. Jadi sudah hampir tercapai, saat ini berada di angka 740. Nah, jadi bisa kita bayangkan bahwa penungguan selama setahun bisa tercapai hanya dalam waktu sekitar 2 mingguan. Nah, jadi itulah baiknya untuk kita melihat technical supaya kita bisa menentukan titik beli atau resistance yang kuat. Seperti itu. Saham terakhir untuk rokok adalah ITIC. Ini adalah yang tidak liquid ya, Indonesian Tobacco. Mungkin kita mencoba mencari kesamaan seperti saham WIM. Ya, jadi kalau bisa menembus angka 305, 310 di sini ada kemungkinan untuk naik menguat hingga ke 356. Walaupun minggu ini sempat naik ke level 316, tapi pada penutupan dibawa kembali turun. Jadi kita harus lihat lebih lanjut apakah saham ITIC ini bisa kembali tembus ke atas. Nah, kalau tidak bisa tembus ke atas, kemungkinan besar akan sideways dulu lebih lama. Ini sahamnya juga sudah naik, sudah turun banyak dari angka 800 dan seterusnya. Jadi potensinya ada, cuma memang amat sulit untuk bisa melihat pergerakannya karena pergerakannya sangat sempit. Jadi sulit untuk kita lihat pergerakan untuk naik turunnya. Ya, jadi itu sekilas update dari saham-saham di sektor consumer goods. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.